Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan selamat kepada SD Muhammadiyah Klaten Utara yang menjadi salah satu SD pilihan, SD unggulan, SD yang diperhitungkan tidak sebatas di Klaten Utara tapi juga di Klaten pada umumnya, bahkan kedepannya insya Allah menjadi barometer di daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya melihat dengan sumber daya manusia yang luar biasa, masih muda, produktif, berbobot, dan juga berwawasan yang ke depan, maka sangat berharap dan sangat dimungkinkan bahwa SD Muhammadiyah Klaten Utara menjadi SD yang terbaik. Selamat, sukses buat SD Muhammadiyah Klaten Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pada saat itu sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada saya kepada beliau di kesempatan. Sehingga dengan kita bersyukur adanya hanya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu bukan sesuatu yang ternyata tiba-tiba, tapi karena memang Allah yang berkehendak. Semula saya dihubungi oleh SMK Muhammadiyah 1 yang katanya akronimnya itu Musaka, Muhammadiyah 1 Klaten Utara, Musaka. Kalau sekolah kita akronimnya apa? SDMKU. Jadi kalau di Jogja begitu banyak, ada 36 SD, semuanya punya akronim. Ada SD Muhammadiyah Dembangan itu sebelah utaranya SD Muhammadiyah Sapen. SD Muhammadiyah Dembangan jadi Mudemek. Itu sesuatu yang aneh itu menjadi menarik daripada sesuatu yang biasa-biasa. Kalau ditarik ke arah barat itu ada SD Muhammadiyah Tegalrejo, dekat dengan Museum Diponegoro, itu akronimnya adalah Mutegal, Muhammadiyah Tegalrejo. Kalau penelitian jelas Munita, memang wajahnya cantik, Munita. Tapi ada satu SD yang sampai sekarang dengar namanya sudah berdirisi, yakni SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta, yang diakronimkan menjadi Mugentayangan. Ya insya Allah pertemuan yang mungkin nanti berjalan kurang lebih 40-45 menit sampai nanti 60 menit, kita masih tetap berbaik sangka. Karena apa? Karena masih jam 6 lebih 12. Semoga setiap niat baik akan berujung baik. Karena apa? Man ahabba ayyub saqalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka pintu gerbangnya adalah silaturahim. Bukankah SD Muhammadiyah Klaten Utara hasil silaturahim? Kan begitu. Hasil komunikasi yang kemudian berkelanjutan akhirnya menjadi sebesar ini, yang menjadikan tadi saya kebelandang ke arah sana. Saya masih membayangkan gedung yang lama. Ya saya harus mundur tadi. Mundur begitu karena yang jaga depan juga nggak kenal saya. Panjenengan sinten kerso menopo. Ya enggak apa-apa, mau belum kenal, jadi nggak perlu ada yang disalahkan. Dan juga sudah ada tangga naik seperti tangga naik ketika naik pesawat. Ini artinya harapan kita nanti banyak orang yang ingin naik pesawat kemudian terbang. Karena apa? Memang terbang dengan prestasi yang luar biasa.
Tidak ada sesuatu yang datang seketika. Jadi kadang-kadang orang berpikir kesuksesan, keberhasilan datang secara tiba-tiba. Tidak ada. Tapi semuanya by proses. Dan kenikmatan itulah ketika kita sedang mengalami proses. Dan endingnya itu adalah kepuasan. Dulu, sekarang, yang akan datang bagian dari sejarah. Dan panjenengan merupakan bagian dari sejarah SD Muhammadiyah Klaten Utara. Demikian juga anak juga begitu. Ya, saya di Sapen dari mulai 96 saya juga bagian sejarah dari SD Muhammadiyah Sapen. Kemudian saya di Nitian bagian sejarah SD Muhammadiyah Nitian. Di Karangwaru bagian SD Muhammadiyah Karangwaru, di Gresik bagian SD Muhammadiyah Gresik. Sehingga bagian-bagian sejarah. Makanya orang yang panjang umurnya bukan dilihat dari berapa usianya, tapi berapa amal kebaikan yang ia lakukan. Sehingga pada saatnya kita tidak ada, kita masih menjadi bagian yang diingat oleh mereka. Kalau saya di Gresik, orang-orang warga Gresik meskipun sudah saya tinggal sejak tahun 2000, berarti sudah 21 tahun yang lalu. Itu dia selalu menyampaikan, kepala sekolah yang dulu edan karena beda dengan yang lain. Edan kalau saya rapat kepala sekolah lalu kritik ya habis-habisan begitu. Dan kalau saya setiap hari kerjanya kan setelah menyambut orang tua saya kelayaban, perumahan saya kelilingi, cuma saya menyapa saja, ibu, bapak, assalamualaikum. Itu yang tidak pernah terlupakan ternyata. Sehingga tahun 2017-18 kami ke Gresik waktu itu tujuannya silaturahim dengan kepala SD Muhammadiyah sekota plus satu guru ismu bahasa bahasa. Ternyata saya tidak boleh kemudian ikut rombongan ke Malang. Ustadz harus tetap di Gresik. Loh kenapa? Karena anak saya, putra Pak Saidian dulu yang dididik, mau jadi manten. Tugas saya ngisi pengajian. Sandra nggak boleh pulang, harus ngisi pengajian. Ya bagaimanapun saya juga harus kondangan juga kan, harus kondangan juga. Dengan berpikir nanti bisa pulang tidak kira-kira. Ini bagian-bagian sejarah kami. Jadi jangan bermimpi kita kemudian ingin punya prestasi yang luar biasa di atas sekolah yang lain, tapi kerja kita biasa-biasa. Kalau kita ingin biasa-biasa, hasilnya biasa-biasa. Kalau kita ingin luar biasa, kita harus berbeda dengan yang lain. Maka dalam situasi pandemi COVID, Nitian saya tidak mau sama dengan yang lain, harus berbeda. Yang lain masih santai di rumah online, kami masuk, siswa masuk. Wah, geleng dong, siswa masuk. Kepala dong masuk juga. Kepala dinas menyampaikan, Ustadz, kalau Ustadz mau mengajukan surat izin tidak akan kami izinkan. Kami sudah tahu, maka kami nggak izin. Karena jelas nggak diizin. Apakah kemudian kita akan melangkah dengan standar yang seperti itu? Kalau seperti itu, hasilnya ya seperti itu. SPP yang masuk juga seperti itu. Sementara gajian tidak mau kurang, tidak mau diundur. Itu tempat saya. Kalau SD Muhammadiyah Klaten Utara karena bagian dari kami, ya saya tidak jauh berbeda. Pengennya ya komplit, gajian ya komplit terasa kurang, THR yo, gaji 13 yo, nek perlu gaji 14. Tapi kita inginnya kerja biasa-biasa saja. Makanya di awal COVID kami sudah memberikan angka berapa persen orang tua yang ingin masuk. Paling nggak konsultasi belajar, hampir 100%. Kenapa? Mereka stres di rumah. Ekonominya tidak menentu, sementara pakai data harus gitu ya. Pekerjaan juga banyak yang tertunda, harus mendampingi anaknya belajar, stres betul. Nah, obat stres itu apa? Kita layani dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillahnya SPP lancar ya. Demikian juga istilahnya pinjaman kita ngangsunya juga lancar. Jadi kami bangun kampus 4 sekarang SD Muhammadiyah Nitian itu
Saya hutang kemarin 1,5 M, ya kan? Dan turunnya itu pas COVID bulan Maret tahun 2020. Saya nggak membayangkan harus gaji guru, siswa nggak masuk, sementara harus ngangsur dan lain sebagainya. Tapi kami nggak pernah ragu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sandaran kita itu Allah. Menangislah kepada Allah, bersimpulah kepada Allah. Jangan mengeluh terhadap sesama manusia. Karena jawabannya keluhan yang sama. Ya, silakan aja. Jenengan mengeluh, sana juga nanti mengeluh. Dan pangapunten Bu meniku SPP niku ngaten guru. Lah kula nggih sami. Pekerjaan kula nggih dereng pun lokasi, dagangan ra laris. Ya kan? Sama jawabannya. Ketemu mereka yang kerja di hotel itu hanya buka puasa tak, nggak ada yang inap tak, sama. Saya kira saya juga bilang, oh dikira tidak sama, Ustadz juga sama nasib. Waduh. Makanya orang tua kemarin pas saya suruh ke sekolahan sakit. Ustaz, mohon maaf saya positif lagi. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Berapa? Saya positif 2 bulan, positif 3 bulan, positif 4 bulan, sampai ada yang 7 bulan. Ini banyak yang hamil gitu. Sudah alhamdulillah, karena sebagai kader untuk melanjutkan sekolah di SD Muhammadiyah itu ya. Positifnya seperti itu. Iya. Maka tanda orang yang sukses di bulan Ramadan salah satunya apa? Sandarannya semakin kuat. Kita jangan sebatas sama anak-anak kemudian minta, le, kamu hendaklah seperti ini, do, seperti ini. Sementara apa sandaran kita itu rapuh. Tiap hari kita selalu kan, Bismillah, sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan dan perbuatan itulah kawan Nabi ajar. Itu kan hanya sandarannya kepada Allah. Ini selalu saya sampaikan, di Nitian mungkin yang makal dengan saya juga banyak, ya. Tapi kalau nggak begitu, Anda bisa gajian, ya enggak loh. Gaji itu mintanya genep, kemudian kerja nggak minta genep, itu kan seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sandarannya seperti itu. Bisa ini sih kok 3 itu. Pokoknya isu. Gambaran orang yang menanam bukan seketika kemudian akan panen. Sering kita kemudian segera panen butuh proses. Bukankah SD Muhammadiyah Klaten Utara di awal hanya menggunakan rumah penduduk pada saat itu, yang kamar kecil diisi dengan jumlah yang terbatas dan siswanya naik di atas meja semuanya? Iya. Tapi itu bagian dari sejarah yang tidak pernah kemudian kita lupakan. Makanya kadang-kadang kita kan, oh jangan lupa dengan sejarah. Saya setiap lebaran kedua kalau nggak Covid, guru-guru Sapen, guru-guru Nitian, saya wajibkan untuk silaturahim ke tempatnya Pak Tris. Pak Tris itu kepala sekolah yang pertama sampai dia pensiun di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Bukan apa-apa, biar Pak Tris menyampaikan sejarah SD Muhammadiyah Sapen dari awal kandang sapi, kemudian sekarang siswanya 2000. Ya, biar apa? Biar dia betul-betul tahu prosesnya, tidak sebatas tahu jadinya. Kalau tahu prosesnya, insya Allah akan menjadi orang yang banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu jadi, tahu-tahu gini mintanya gajinya yang gede. Saya pernah ada seorang calon guru, saya tes waktu itu, dia istri seorang dokter. Gajian di Sapen waktu itu 100.000. Dia sampaikan, yang ngetes itu Pak Saija, kok cuma 100 Tad? Suami saya nyuntik orang itu 1 kali berapa? 1 hari nyuntik berapa orang? Kadang mau nyuntik saya juga. Tapi akhirnya
apa? Saya bilang kalau ibu kemudian orientasinya begitu, jangan masuk di SD Muhammadiyah, keluar saja. Ini kalau masuk ke depan hanya menjadi masalah di dalam. Hanya apa? Mengompori yang tidak bagus, kan dia nggak tahu proses, sementara dia akan minta sesuatu yang lebih daripada yang lain. Jadi kembali yang pertama, keyakinan kita jaga betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan yakin betul bahwa dengan mengabdi di Persyarikatan Muhammadiyah, rezekinya akan mengikuti. Jadi nggak usah khawatir. Saya nggak pernah khawatir tidak jadi PNS. Walau saya pernah gagal kemudian tes PNS. Maksud tes pertama nomor 1 loh, tes kedua nomor 1, tes ketiga nomor 1 loh. Nomor urutnya 1. Tes terakhir kok nama saya bablas, tidak ada sama sekali. Memang waktu yo gelo kagol ya ada lah. Tapi kita kembalikan tadi, Allah memberikan yang terbaik. Nggak saya langsung mengajukan lamaran ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta waktu itu. Alhamdulillah langsung dapat balasan. Sudah gagal PNS, masuk di MUI juga ditolak. Saya cari sekolah yang mau tutup, SMP Muhammadiyah 8, namanya Muhdila. Itu duta kuburan gitu, banyak cungkupnya itu ya, banyak buah kambojana. Itu kira-kira siswanya hanya berapa lah? Saya tetap nggak diterima di situ. Ini bagian-bagian Allah ketika akan memberikan yang terbaik. Ternyata apa? Memang yang terbaik saya masuk di SD Muhammadiyah Sapen. Itulah pilihan yang terbaik. Makanya ketika kita sedang memilih SD Muhammadiyah Klaten Utara, istiqomah, Bismillah. Malah rezeki kita kembalikan kepada Allah. Jangan mikir rezeki, kerja. Rezeki pasti akan mengikuti. Dan namanya balasan Allah tidak harus kemudian harta. Jenengan prihatin, ya Nur saya begitu. Satu putra jenengan pendidikannya dimudahkan oleh Allah. Saya banyak kadang-kadang bu putra ini pun sama ini kok terpundi pun sepuh. Kula niku sakjane kerja niku teng SD Muhammadiyah niku ya ibarat nggo tuku sabun, karo nggo tuku sayuran, karo nggo tuku beras, nggo tuku klambi, nggo bayar listrik, karo nggo ngragati bocah sekolah. Alhamdulillah ki mbarep kula Pak sakmenika sampun wonten kantor perpajakan. Ternyata bukan anak saya, anaknya tadi itu. Anak saya masih skripsi, ini belum selesai gitu ya, masih skripsi. Tapi ternyata diperbajakan, di mana di PNN, di mana dia menjadi dokter, semuanya bisa terbuka. Ketika apa? Kita meringankan untuk urusan orang lain, kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mudah. Yang disapen keluar ingin jadi PNS tidak sedikit, bahkan disapen gajinya sudah standar seperti itu. Ini kan mental, namanya mental. Di saat saya kemudian disapi dari Sapen pegang Karang Laru, di saat itu banyak yang menangis ingin kembali ke Sapen. Saya katakan, mental apa ente itu? Saya tetap di Karang Laru. Saya bukan apa-apa, karena saya ingin menghidupkan karakter saya itu puas dengan Karang Laru. Tapi Karang Laru, saya ke Sapen kembali karena diminta oleh guru-guru tanda tangan. Pak, saya harus kembali ke Sapen karena kondisinya darurat, harus kembali. Saya belum ke Sapen. Kalau enggak saya nggak mau. Kenapa? Saya bukan penjilat yang minta-minta. Saya hidup dimanapun, Allah ternyata yang membiayai. Cukup. Gaji cukup. Pengajian lancar. Alhamdulillah. Nah orang COVID pesawan, benyawan begitu. Ada saja itu. Patut juga boleh. Makanya apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hendaklah kamu itu yakin dengan sesuatu yang ghaib. Yang salah satunya wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Sesuatu yang tidak pernah kita duga apa yang akan terjadi. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan, saya bisa sampai ke Thailand 3-4 kali, ke Singapura, ke Malaysia. Itu karena saya di swasta. Kalau di negeri nonsen sampai ke Jepang itu juga karena swasta. Pembimbing haji setiap tahun ke Tanah Suci karena apa? Swastanya itu juga. Jalan Allah. Coba yang negeri pernah ke haji berkali-kali, orang. Dan di SD Muhammadiyah
Dinitian sudah setiap tahun 3 guru kami umrohkan gratis. Dan ini kemarin alhamdulillah sangat sama guru-guru. Kalau jenengan mangkal sama saya nggak apa-apa, tapi buktinya jenengan kerja keras melayani di masa Covid. Ada 4 guru yang menghadap ke saya sambil nangis. Saya juga waktu itu bilang, Pak, sebelum Bapak nanti menyampaikan, tolong Bapak minum teh terlebih dahulu. Apa yang disampaikan guru satu persatu, saya tidak menduga, ternyata seperti Pak Saijan sampaikan, berikan layanan yang terbaik walau dalam keadaan seperti ini. Ibu tadi memanggil saya itu mau diumrohkan. Jadi ada satu orang tua akan mengumrohkan 4 guru. 4 guru. Itu masih janda muda. Saya juga jadi kepikiran. Masya Allah, 4 guru yang mau diumrohkan. Di saat saya pusing kemarin, mau angsuran pokok besok Juli untuk Bank Syariah Indonesia itu, ternyata dia meminjamkan 200 juta kepada sekolah. Ini Ustadz dipakai dulu lah 200 juta untuk bayar bank. Ini bagian-bagian kemudahan yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan engkau dustakan? Saya nggak memaksakan, tapi ini bagian komitmen dan kami nggak pernah merasa kekurangan dengan kami dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya yang pertama saya katakan kemarin adalah sedang di UMY ya, semester terakhir, karena di UGM dia tidak mau sudah masuk, kemudian dia keluar. Saya juga nggak tahu kok dia keluar. Kenapa nak? Ternyata gara-gara dia daftar nggak diterima, makanya dia keluar. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi saya juga kadang-kadang guyunan dengan dosen-dosen UGM karena saya sering ngisi di UGM. Jadi kemarin saya di Fakultas Teknik, kemarin siang saya di Fakultas Kedokteran Gigi UGM, kemudian di Pabrik Jinus UGM dan lain sebagainya. Nggak apa-apa lah, saya nggak diterima, tapi kan saya diterima sebagai ustadz di sana kan. Ini karena ini yang paling penting kan keyakinan dulu. Keyakinan terbangun bahwa yang kedua orang yang bertakwa yang akan dibukakan pintu kemudian apa? Yang mereka bisa mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dia bukan sebatas sholat saja. Kalau sebatas sholat bisa fawaidul lil musallin, celaka bagi orang sholat. Tapi dia bisa menjaga waktu sholat. Di saat mungkin guru-guru yang lain banyak libur, nah kok masuk? Ini bagian dari implementasi sholat, disiplin. Yang lain katanya ada WFH sini ada ya? Ada. Di tempat kami tidak ada. Ben baik tuh. Istri lo karepmu gitu. Karena di rumah juga banyak yang mengeluh tidak punya wifi untuk pelayanan. Ternyata mereka lari ke sekolah karena di sekolah saya siapkan sarapan dan makan siang. Mereka itu penting mangan, mau terus kerja, madang mulai begitu. Ini juga termasuk aji pengiritan ternyata gitu ya. Dan ini terpaksa ada kebijakan baru karena ternyata tidak sedikit. Saya itu kalau mengeluarkan kalau untuk makan pagi dan makan siang itu paling tidak kalau masak sendiri 1 bulan bisa sampai 10 juta ya. 10 juta sampai, ini kan bisa untuk yang lain. Mulai hari Senin depan mulai tanggal 1 nanti kami wajibkan setiap hari Senin dan Kamis berpuasa semua. Ben kepala sekolah ya iso langsing. Iya. Pokoknya saya wajibkan kalau hari ini belum, Senin juga belum, tapi nanti hari Rebunya, hari Kamisnya berarti sudah harus mulai. Saya pun harus memberikan contoh kepada
Sudah saya mulai kemarin ketika masuk tanggal 17 sudah masuk tempat kami. Kemudian telah masuk, kelas telah masuk semuanya tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19-nya sampai hari Seninnya harus puasa Syawal semuanya. Saya wajibkan harus puasa Syawal semua. Apa? Biar salah satu ibadah sunnahnya juga bisa dilaksanakan. Ya tetap sih biarnya uangan yuk rendah. Ya tetap bawa kresek gitu ya. Tetap bawa kresek, terus di sini ya mie godok, godoknya telur. Yang namanya kebijakan jangan berpikir semuanya menerima, tapi harus diterima walau ternyata dengan respon yang berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya yes gitu. Kita mesti ada yang nggak terima, tapi itu bagian dari dinamika. Kalau sudah diketuk dan itu aturan, ya dilaksanakan. Itu seperti itu. Jadi tadi disiplin sholat itu monggo, jadi diimplementasikan disiplin yang lainnya, kemudian disiplin ulangannya, disiplin proses belajar mengajarnya. Kita proses belajar mengajar baik online tidak efektif sama sekali. Ya, mohon maaf saja, saya di awal semester saya buat video dengan berbagai gaya mengajar. Ternyata tetap siswa nggak paham kok. Tetap nggak paham. Kenapa? Dia melihatnya pun juga selalu kan, karena tidak ada kontrol dari guru. Terjadi, saya kelas 6 saya buatkan video yang bagus, tetap nggak paham. Lah kalau saya biarkan begitu, nanti hasil ASPD kita sebagai salah satu standar daerah itu bagaimana? Akhirnya saya beranikan diri untuk melakukan layanan tatap muka waktu itu. Ya alhamdulillah lah. Hasil rata-rata, ini latihannya loh karena ASPD belum keluar. Hasil rata-rata tes pendalaman materi yang ketiga yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 4 besar itu, yang 2 besar itu SD Muhammadiyah Nitian dan SD Muhammadiyah sampai Yogyakarta, masuk 4 besar. Tepuk tangan juga boleh. Elsa. Lah ini sebuah keyakinan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Masa kita bergerak gak dapat apa-apa sementara mereka yang tidak bergerak? Iya, kok Ustadz bisa ya posisinya kok semakin melejit. Nitian kemudian ada di 4 besar dan 2 besar. Karena apa? Ya kami bergerak, kami melakukan sesuatu. Kalau sudah begitu, efeknya apa? PPDB sangat mudah di saat ternyata kondisi yang sangat sulit. Mohon maaf saja di Jogja 36 SD Muhammadiyah, SD negeri di swasta. Jogja itu sangat kecil sekali. Ya, ada 166 SD Muhammadiyah negeri swasta, yang lain hanya 166. Dan kalau dia tuh ingin PPDB, kalau nggak bisa kita mengambil dari luar kota Yogyakarta, kota Yogyakarta masih kekurangan 2000 calon peserta didik baru. Karena nggak mencukupi stoknya untuk masuk ke SD. Makanya apa? Kita harus bisa menarik dari luar daerah. Ini berat. Cara menariknya bagaimana? Harus punya sesuatu yang memang berbeda dengan yang lain sebagai daya tarik. Mohon maaf saja nih. Nitian mefet bantu. Jadi Nitian berapa lama sudah Bantul. Sementara kalau dari Bantul mau masuk SMA di Jogja kena zonasi. Tidak bisa, ada hanya 10% diperebutkan orang se-Indonesia. Kalau nilainya nggak bagus, nggak mungkin bisa masuk. Sementara posisi Nitian jauh dari SMA negeri, zonasi saja nggak ada yang masuk kalau Nitian itu. Nggak ada yang masuk. Sehingga ketika kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk mereka, Nitian nggak punya murid betulan. Sementara di Nitian ada 5 SD di kanan kiri yang terdekat, SD itu bias. Bias itu kan nggak jelas ya toh, ben-ben apa-apa. Bias. Ya, buat bukan SD-nya loh. Kata biasnya. Itu kalau dari sisi gedungnya kami kalah jauh. Yang sering lihat itu gedungnya sangat bagus sekali.
Tapi kami boleh dong kalah gedung, tapi menang prestasi. Karena apa? Orang mencari prestasi bukan mencari gedung. Itu yang terjadi kan. Sementara kemudian bagian selatan, Mendungan 1, Mendungan 2, Min, ada SD Negeri Giwangan yang sangat komplit layanannya, SD Negeri Giwangan. Kalau kami nggak bisa mengambil yang luar daerah masuk, sudah alamat. Ini kami sampaikan betul pada guru-guru. Artinya apa? Biar semuanya bergerak. Ini bukan tugas kepala sekolah saja, ini tugas yang lain. Dimanapun kita berada, yang kita sampaikan tentang SD kita. Jenengan ngobrol gitu ya, yang disampaikan SD Muhammadiyah Klaten Utara. Kok aneh? Nyeritakan SDIT, nyeritakan SD negeri, itu berarti kita tidak memiliki. Saya sampaikan sama guru-guru saya, pemain badminton. Kalau saya nggak datang, nggak jadi main kok. Kurang pemain kan. Allah ya Rahman. Saya itu pas main di Mergamsan begitu, saya di angkringan. Saya di angkringan yang saya sampaikan tentang nitian, Pak. Pripun Pak kabarnya Pak? Wah, saya putra jenengan, sampai ke putra. Ini ada yang tekanan besar Pak. Lah, ampun Pak, tenggen kula. Karo Pak Ustadz Saijat sudah langsung daftar di nitian. Namanya teman-teman. Ya, dimanapun itu yang kita sampaikan. Tentu saya nggak biasa sampaikan sama dengan sini, kan berbeda daerah, berbeda juga kepadatan penduduknya dan lain sebagainya. Tapi dari 36 SD baru ada sekitar 5 SD Muhammadiyah di kota Yogyakarta yang siswanya terpenuhi. Termasuk SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta sudah terpenuhi. Kita akan targetnya 112 calon siswa baru. Sekarang sudah 115 ya kan? Kan sudah lumayan. Tapi yang kurangnya masih 50, kurang 40 gitu. Kurang 40 dari berapa? Dari 56 siswa yang dibutuhkan. Ah, butuhkan modal orang bakal tercukupi kok. Nah, ini kan bagian-bagian berfastabiqul khairat kan? Kita bersaing dengan yang lain. Kalau kita ayem-ayem saja, kita hanya ahli kebatinan, sumum bukmun yung fahum layar jimun yang kita baca. Ya. Padahal paling tidak siswa 6 keluar berapa, masuknya minimal sama. Dari banyak sekolah yang ternyata menjadi masalah besar. Berbagai cara sudah kita tempuh, belum juga goal. Sampai beberapa SD, karena saya ketua BKS di kota Yogyakarta gitu. Pokoknya Bapak mengadakan begini dengan TK, dengan Zoom, yang mengadakan TK yang ngeragati kita. Nanti yang bicara Saija. Tetap juga belum kodal, belum maksimal. Ya ada masuk 1-2. Karena kewajiban saya sebagai ketua BKS biar nanti satu sekolah di kota Yogyakarta semuanya full siswanya. Saya nggak tahu lah nanti kedepannya seperti apa. Yes. Arep pipis. Jadi sholat terkait dengan disiplin. Yang kedua apa? Kebersamaan. Bukan berjamaah hanya pas sholat, kebersamaan. Ada imam, ada makmum. Makmum itu harus mengikuti apa yang menjadi program imam. Imam takbir, makmum takbir. Nengopo imam takbir kok jeneng atahiyat akhir. Bubar sekolahnya apa ya? Ini hanya contoh ya. Ini nggak bisa. Imamnya siapapun itu, ya. Ya namanya tipikal kepala sekolah beda-beda lah. Kita nggak usah ini. Dimanapun juga sama. Makanya Pak Ilman sampai sekarang nggak mau jadi kepala sekolah. Nah tipikal begitu orangnya. Saya mau tidak usah jadi kepala sekolah. Saya cukup ngeles saja. Ya sudah, tipikal begitu. Saya nggak akan memaksakan diri. Ya sudah, nggak apa-apa itu. Memang cocok jadi humasnya SD Muhammadiyah Sapen. Udah selesai. Mau tamu, ikut medang, makan snack itu cuma itu saja. Jadi kebersamaan kita bangun ya. Makanya apa al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'du ba'du.
Jadi orang yang beriman seperti bangunan seperti ini. Boleh ada yang seperti besi. Memang harus ada yang bisa menegakkan aturan dengan sebaik-baik. Harus ada. Sing keren harus ada. Gendruwonya harus ada. Demitnya harus ada. Assalamualaikum. Ya kan? Harus ada. Dan bisa membayangkan mau membangun gedung yang megah tidak ada besinya, nggak bisa berdiri. Akhirnya sageleme dhewe kan, mangkat karepmu, ora karepmu dan lain sebagainya. Kalau dikritik katanya kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kami nggak dapat apa-apa karena nggak ada besinya di situ. Tapi ingat kalau hanya besi saja tidak kelihatan indah di situ. Maka ada tipikal guru sini yang ternyata murah senyum, ya toh? Nggak ada orang pun juga senyum. Nah, gitu loh. Jadi itu bagian untuk apa? Untuk menjadi lebih sempurnanya layanan. Gitu. Jadi, oh Bapak, ya Allah, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih, ya kan? Jadi begitu luar biasanya. Itu harus ada. Makanya ada semen ini dipoles begini, dicat begini menjadi indah, nggak patin cerongos, nggak kelihatan kan seperti itu. Dimanapun sama. Gitu. Jadi saya katakan Saichen yo seperti ini orangnya gitu. Tapi mesti ada orang yang kemudian bisa menutup kekurangan saya. Inilah pentingnya kemudian saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Ya tahu. Mau jenengan itu dapat kepala sekolah siapapun saja, gonta ganti berapa, mesti nanti ada titik lebihnya, titik kurangnya, itu pasti ada. Tapi saya lihat dua kepala sekolah yang pertama dan yang sekarang itu tetap banyak kelebihannya, banyak kelebihan. Ya kan? Jangan mentang-mentang gue itu. Jangan apa-apa. Punya suami kok ribut. Jadi nggak punya suami itu baru ribut. Padahal begitu tuh. Saichen yang ngono ya apa sih? Dengan wali murid ibu berapa bulan, gua ngerti Pak. Itu bentuk komunikasi. Namanya orang tua juga tidak marah kalau saya begitu kan. Saya sering itu ada orang tua yang waktu itu marah betul dengan guru. Saya itu waduh, Injan gurunya kok ingatan juga roto. Ya terus begitu. Udahlah Pak Saichen nanti yang nyelondoh. Saya biasanya nyelondoh pun, sing salah kayak kepala sekolah itu guru-guru. Sing salah Pak Saichen. Oh enggak, saya minta maaf kok yo. Kurangnya apa saya kewes dengan berikan masukan Pak Saichen. Saya datangi ke rumahnya. Dua datang ke rumahnya dimaduki semua itu jauh. Saya datangi ke sana. Apa yang terjadi malah kon medang. Nanti Ustadz makan dulu di soto ya. Oh, jangankan soto, sate juga mau. Jadi clear sekarang nggak ada mau terus marah-marah begitu. Saya ini kalau marah ya saya ini kan. Ada yang depak itu orang pegang ngapain Pak Saichen mau undang-undang. Mbok ya sekarang dikirim. Orang musimnya Covid kok disuruh ke sekolahan. Karena saya kangen sama jenengan. Saya kangen sama ibu. Oh toh lah. Sekarang sudah nggak marah lagi. Ini astagfirullah. Ya ini bentuk komunikasi lah. Itu kan, karena gaya saya ini kan ya orang udah paham, kalau disampaikan ya paham. Tapi ini jadi hilang setelah saya meninggal sampai. Gaya-gaya begini, saya kan sama orang Bu, lebih apa? Ayo toh, dan Bu, ayo Bu itu. Bahasa-bahasa begitu kadang-kadang harus muncul. Itu bagian komunikasi saja. Kalau prestasi sampai tetap luar biasa. Ya kalau tipikal orang berbeda itu hal yang biasa-biasa saja. Pak Agung kan dia tuh orang yang hukum, tahu hukum, jadi orang rigid betul, orang aturan-aturan gini, dia lebih pandai daripada saya, karena dia staffnya apa nama, latar belakangnya sarjana hukum, SH, MPD gitu ya. Kalau Pak Sofyan matematik, jadi wah sulit senyumnya, jadi hitung terus begitu. Itu tipikal Pak Sofyan, nggak apa-apa, serius orangnya, itu begitu ya, betul seharusnya muncul. Ya itulah. Beliau seperti itu, jangan disamakan juga dengan saya, nggak akan ketemu. Kalau Pak Ilman kok tegas, mesti orang iso. Ya kalau saya mah nggak bisa.
Sebenarnya kalau begini sering mau saya ajak, cuma saya sering benturan, saya kan tetap harus menjaga etika. Saya nggak mungkin mengajak orang tanpa minta izin kepada di atas. Saya andaikan ngajak Pak Ena, nanti saya minta izin Pak Agung. Ya. Jelas dia karena guru kelas kan nggak mungkin diizinkan. Waktu itu saya mau ke Boyolali ngisi pengajian itu, ngisi motivasi guru-guru Boyolali juga sama. Ustaz, ikut Mas Ejan hari Sabtu, tetap karena ada acara, ya sudah nggak apa-apa. Karena kita harus menghargai aturan yang ada di situ. Saya nggak mungkin besok tanggal 3 Juli ke Kudus. Saya ikut aja, Pak. Oh, boleh ikut sepanjang sampai nggak ada acara. Kalau ada acara, minta izin sama kepala sekolah. Nah, itu etika, sehingga saya nggak mungkin meninggalkan etika. Karena saya juga dianggap sudah sepuh di Sakwen kan itu ya. Kasepuhan. Meskipun orang melihat saya katanya masih usia 38 tahun. Kebersamaan ya, mau dibangun bareng-bareng. Dia jamnya sih bener nih, jamnya deh. Nyampe bener. Waduh. Yuk, baru dulu ini pengajian laki kok itu. Wah, wis lah sebar. Sajian utama. Itu ada, ini wali murid yang udah lama anaknya selesai dari Sapen, punya cucu, jadi cucu saya juga kan, cucunya Mas Aisyah. Nanti syukuran ulang tahun saya dan nanti syukuran akikoh, sehingga nanti setelah Jumatan ngisi, setelah maghrib juga ngisi lagi karena potong rambutnya. Setelah subuh juga boleh. Bar Jumatan, bar Isya, bar subuh. Satu. Full. Alhamdulillah. Ini sudah mulai menggeliat, Pak. Alhamdulillah saya itu dorong terus. Adakan, bukan apa-apa. Biar jangan kita terbawa dengan situasi. Ketakutan yang berlebihan kita jadi tidak produktif. Itu saja kalau saya. Kalau saya kan adakan. Kadang-kadang orang PDM sama saya. Ustadz ini kandani mesti kembalinya kepada yang di atas. Loh ya iyalah. Kalau ikhtiar iya harus pakai masker, iya. Kalau kita memang jaraknya dekat. Kalau ngomong masih pakai masker, ngomplok pakai masker, kekemplok maskernya. Ya kan? Ya itu, karena saya ingin situasinya berubah, situasinya berganti. Walau keadaan pandemi, tapi semangatnya tetap terbangun. Kemudian layanan tetap terjaga dengan baik. Kalau baik semuanya, gajinya juga terjaga dengan baik. Itu loh yang penting kan itu. Ridho Roma. Yang ketiga tentu apa yang dijaga adalah fokus, khusyuk, mengerjakan sesuatu tidak bisa disambi-sambi. Terus terang, Isa juga belum berhasil. Saya sudah mengkondisikan di ruang kepala sekolah bagian pinggir UKS ada kaca-kaca kecil. Itu ada jangkrik. Itu adalah untuk menyimpan HP guru. Jadi kalau guru ngajar sambil mainan HP kita tak dan saya letakkan di tempat itu. Kenapa? Akan mengurangi layanan. Bukan apa-apa. Nanti andaikan waktunya harus berkomunikasi silakan dipakai. Tapi jangan sampai pas ngajar di depan siswa kita mainan HP. Ya kalau HP-nya sudah lunas agak putangan rontal. Ini bagian dari fokus, bukan apa bukan saya ini ya. Nah, ini kan bagian layanan. Jika orang tua itu puas, saya kira orang tua itu puas. Ada puas, nyah-nyohnya gampang. Nyah-nyoh, biak-biuk, piak-piur, calcul, saksok. Jadi gampang tuh. Jangan ditahan. Baru kali ini dia dilanjut. Paring orang mabuk. Makhluk SD Muhammadiyah Utara. Yang ketiga,
Jadilah orang yang senang berbagi. Artinya berbagi kalau harta punya, berapapun kita bisa kita keluarkan. Ilmu jangan kemudian ilmu kita perdagangkan. Ustadz juga sama. Terus terang saya tidak setuju kalau ada ustadz yang kemudian membuat tarif ketika dia itu memberikan tausiahnya. Terus terang, karena apa? Karena akan menjadikan tidak berkahnya ilmu. Mohon maaf saja, saya kalau di pinggir sungai gajah ngomong, Simba sering namun gak tumbas bensin. Ya seket. Tapi nanti ada kerdusan isinya roti. Tapi kalau lebaran justru jamaah yang seperti itu yang datang ke rumah. Ya dia mau bersilaturahmi, nggak mungkin mereka yang di bank mau datang ke tempat saya. Tidak. Ini artinya apa? Nilai silaturahminya luar biasa. Bukan angka 50.000. Pernah saya di daerah Gunung Kidul, rampung yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sudah nyewa mobil, nyewa sopir, tetap wassalam. Terima. Kalau ini kan sekolah kita, jadi kita nggak membayangkan apa-apa. Ini kok ditahan. Ya, jadi berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi harta. Ketika kita ingin gajinya kemudian ada perubahan, senang berbagi. Lalu bagian apa? Tidaklah akan berkurang harta bendamu ketika kamu senang bersaudara. Nah, inilah kata kunci ini, jangan menjadikan kita masih kurang. Sampai kapanpun kita akan kurang terus. Maka sedekah yang terbaik kata Rasul, wa anta shahihun, ketika kamu dalam keadaan sehat. Mengapa orang saya oke manane, oke karepe. Kan begitu? Pengen macam-macam. Yang kedua, wa anta fakir, ketika kamu dalam keadaan banyak butuhnya. Dan banyak butuhnya tetap berbuat. Nitian dan banyak butuh bukan berarti nitian tidak bisa melakukan sesuatu. Ini untuk Palestina desa gerakan. Ya dengan keterbatasan terkumpul 17,5 juta kan lumayan dengan bisa meringankan saudara kita di Palestina. Ketika ada musibah di Kalimantan waktu itu dapat 32 juta ya untuk warga sana. Ini juga bagian bagaimana kita berbagi. Bukan hanya kita, tapi juga anak didik kita juga kita latih untuk berbagi. Siapa tahu mereka ternyata ketika sukses akhirnya apa? Ingat kembali dengan alma mater SD Muhammadiyah Klaten Utara. Dan akhirnya bisa membantu bangun SD Muhammadiyah Klaten Utara lantai 10. Pakai tangga semuanya. Biar seperti rusunawa. Itu terjadi begitu. Saya sering sampaikan, siapa tahu nanti anak kita lah yang memimpin bangsa Indonesia, termasuk bagian rahasia. Presiden Republik Indonesia alumni SD Muhammadiyah Klaten Utara. Amin. Kepala Daop 6 Yogyakarta yang meliputi Klaten, kemudian Sragen, kemudian Sukoharjo, ke barat juga begitu. Itu alumni SMA Muhammadiyah di Yogyakarta. Sehingga apa? Dia juga sangat-sangat agamis. Adakan pengajian, kalau secara Zoom dia kemudian cek satu persatu stasiunnya lewat Zoom gitu, lewat apa? Online begitu. Itu luar biasa. Alumni SMA Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah saya ketemu beberapa kali pengajian di sana. Siapa tahu nanti presidennya dari sini dengan jadi Menteri Pendidikan Perempuan pertama. Tapi tahun 2050. Sebuah nasib orang ngerti. Kemudian kendalikan nafsu dan berbanyaklah bertaubat. Kendalikan nafsu karena kadang-kadang kita itu lepas kontrol, namanya manusia. Anak-anak sudah berapa kali ibu jelaskan, bapakmu sopo? Wancang mirip bapakmu biar podo persis. Bapaknya diikut-ikutan. Jangan sampai kita menyapa anak dengan kalimat yang tidak edukatif, entah itu malas, bandel dan lain sebagainya. Ketika waktu itu malaikat lewat, diamini menjadi bagian doa. Kalau bandel betul, kita sama punya anak. Saya kalau sama anak-anak
Le, cah ganteng, cah soleh. Coba anak yang soleh bangun jam berapa? Ya subuh ya. Itulah jawaban yang bagus. Terus kemana? Kamar mandi ya. Betul sekali. Kamar mandi, wudu, ke masjid. Maka anak yang kecil itu lebih tertib daripada yang besar. Saya sering kali dia sudah berangkat dulu gitu, dan di masjid kadang jadi imam sholat. Gak apa-apa Le, saya kadang terlambat dia jadi imam sholat. Ya semuanya suratnya pakai kul semuanya lah. Ya kul huwallah, kul a'udzu dan sebagainya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah latihan kendel. Kemarin pas Ramadan yang gede saya minta subuh hari Sabtu Mas Hasan yang ngasih kultum. Tapi baca ya, baca nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti ayah imam kamu yang isi kultum, dia ngisi kultum. Ya, bukan salahnya Le, kamu kalau hilang materinya, kamu mundur ayahnya menggantikan. Gak apa-apa, kayak dalam seno itu kemarin melatih anaknya. Tapi saya jangan mati duluan. Itu elak. Dengan dilatih lah seperti itu gitu ya. Jadi kembali tadi kita bisa mengendalikan begitu agar jangan sampai kemudian merucut omongannya menjadi bagian dari doa. Dan juga kalau kita salah nggak apa-apa, namanya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, segera bertaubat. Nggak masalah. Namanya salah itulah sebagai bagian karakter manusia. Nggak ada yang tidak pernah salah. Nabi dia pernah salah, apalagi cuma saijan ataupun jenengan. Wis biasa. Makanya bolak-balik amin gampang ya. Bolak-balik amin. Ya saya kira begitu yang saya sampaikan Bapak Ibu hormati, sudah pukul 11 ya. Saya juga akan segera menuju ke Jogja, nanti saya cuma biar di jalan saja lah. Tabrak ya wis ya. Masjid saja di masjid nanti mampir. Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.